Penggugat, bro. Saya ngomong tuh. Terus saya bilang sama penggugat, tolong kasih tahu Agatha, kita semua ini dapat cepat sasaran. Jadi salah sedikit saja terpelincir. Posisi saya tanya sedikit, bos. Kau tinggal bertanya, tidak pernah mau ditanya. Kau tinggal tanya terus saja dari dulu sampai zaman sekarang. Masuk Komal Kristen tanya, masuk Komal Kristen tanya. Kau nih gimana? Orang awam. Bukan orang awam. Bukan. Kenapa tidak boleh ditanya? Bukan tidak boleh ditanya. Kau tanya satu di sini sama, besok punya di sana. Sama pertanyaanmu. Kok kira saya ini monitor? Saya ini punya 5 HP, saya monitor. Beda ini. Dengar dulu. Saya ini punya HP, dengar dulu 5 HP, justru saya mau tambah lagi minimal HP itu 8 supaya ya, bikin 100. Saya bentar dulu. Saya mau diam dulu. Sinabra sekali. Ante kan main tahu. Sinabra mi. Sinabra dulu. Sang sabu. Memang ini patung kiri. Saya ini lagi tunggu, kau dengar. Saya ini memang pasang patroli, saya punya HP, biasa monitor anak Kristen ini. Kita ini harus kompak, yang di bawah ya, kasih tahu Tuhan semua harus kompak. Tinggalkan itu perbedaan, semua kompak. Oke, kamu tanya apa? Apa yang kamu tanya? Ini Pak Bom. Yang diajarkan Yesus sebenarnya itu di mana? Karena saya lihat ini sudah saling menyesatkan. Bagi kau yang menyesatkan mulut ini di komalnya itu lagi. Coba lihat muncung kau itu muncung kau itu coba lihat di komal sebelah itu Protestan dengan Katolik berkelahi. Di komal sebelah lagi Protestan itu yang Tuhan dengan Tuhan berkelahi juga. Yang ajaran Yesus yang mana ini? Kau saja dan kau pesantren. Kau dan kau istri bakal kah tidak? Jangan-jangan sesat semua ini. Kau dan kau istri sesat kah tidak? Bakal kah tidak? Halo, jawab betul. Saya tanya kau, kau dan kau istri bakal kah tidak? Betul. Oke, biasa ya Pak Bom, biasa ya. Kalau masih begini memang harus saya yang begini. Pak Bom jangan lah, aku aja. Bosku, jawab dulu bosku. Iya, yang benar adalah Syiah. Islam Syiah benar itu. Islam Syiah sudah benar. Syiah itu Islam. Yang benar itu aliran Syiah. Iya bosku. Bosku tadi. Bosku. Iya, Islam Syiah benar, Islam Syiah. Oh, iya betul. Islam Syiah benar nggak Islam Syiah? Iya, betul. Saya orang awam. Iya. Islam awam. Berarti Sunni salah. Sunni salah. Kalau Syiah benar berarti Sunni salah. Iya, kalau Syiah benar berarti Sunni salah. Bosku. Kalau Syiah benar, Sunni salah. Wahabi benar. Sufi. Islam Sufi benar, Sufi. Islam Sufi benar. Balawi juga benar, Balawi benar. Kalau Balawi benar, Balawi. 45.000. Sufi benar, Balawi. Kristen 45.000, Islam. Muhammad mengatakan umat Yahudi terpecah 71 golongan. Orang Nasrani 72. Paling banyak apa? Islam 73 golongan. 73 golongan. Aku iris telinga saya. Coba sebutkan Yahudi 71 golongan. Golongan apa Yahudi? Coba sebutkan. Denom Kristen. Enggak ada. Yahudi itu satu. Yahudi namanya juga Yahudi. Memang lu kirain ada Yahudi RT 1, Yahudi RT 2, Yahudi RT 3 gitu. Itu Nabi kau ngomongnya sembarangan sekali tuh Nabi kau itu. Masa Yahudi pecah 71 golongan itu? Kajian sudah 2 tahun. Iya karena Nabi kau itu salah ngomong. Kristen dibilang 72 golongan. Golongan apa? Golongan darah A, golongan darah B, golongan C gitu. Apa denom? Coba lu kau sebutkan dulu Yahudi 71 golongan. Golongan apa itu Yahudi? Denominasi Kristen. Coba sebutkan dulu satu denominasi Yahudi. Yahudi apa? Bom. 2 apa sih?
Bapak berkumis. Ya, kalau kau itu cerdas, harusnya tuh kau berpikir bagaimana tentang Islam ini, kenapa bisa diimani, kenapa ada apa ini Islam, kenapa Nabiku itu kalau turun celana turun ayat, kenapa Muhammad ini digelari orang yang suka sama anak kecil, Aisyah dipakai usia 9 tahun, dipakai loh. Harusnya kau berpikir bosku tuyul. Ada lagi Islam yang bisa diajak diskusi? Gak bisa. Bosku. Si ini nih, si Ciluk Pak nih. Ciluk Pak. Kenapa Ciluk Pak? Kau berpikir begitu. Kau nggak sadar Tuhan keluar dari lubang sempit, Bang. Oh, oke. Mau kau di sini mau timer nggak sama saya? Jawab saya, mau nggak ngambil tantangan sama saya diskusi pakai timer? Ya, apa mau aku? Nggak mau. Turun. Yang lain diam ya. Turun. Iya. Kalau mau debat sama saya pakai timer dong. Biar enak saya nanti mengkuliti kau pelan-pelan. Ada lagi Islam yang bisa diajak diskusi? Atau modal pelakoleto kayak Muhammad? Mana nih? Siapa nih? Halo? Islam Kristen. Unsur volume tinggi misalnya semacam. Halo, Rommel. Oi. Turun. Halo bosku. Mau timer nggak sama saya? Bos mau saya bertanya bos. Mau timer nggak? Bosku. Turun. Modal atau modal biji kau hidup ini. Nggak punya otak. Kalau modal biji, babi pun berbiji loh. Serius, babi, anjing punya biji. Ngapain kau samakan diri sama babi, anjing ya kan? Modal biji. Nggak punya otak kalian itu. Halo, Henny? Halo? Henny Eko. Udah Henny Eko lagi. Yang mana buku tadi kau Henny apa Eko ini? Apa ini? Henny nama cewek, Eko nama cowok. Terus kau apa nih? Henny Eko? Henny? Turun dia. Bingung kan? Aku juga bingung ya. Aku cek dulu lah kata dia. Siapa tahu aku punya biji atau punya apa yang dipikir dia. Ya, coba cek dulu. Cek. Bosku. Apain kau? Bosku. Kau mau nggak sama saya diskusi pakai timer? Jawab saya dulu tadi. Turun lah modal ini modal biji. Udah kayak Muhammad kau modal biji. Iya. Modal biji jadi nabi. Astagfirullah. Nggak punya otak. Ada lagi? Langsung aja. CP aku mau diskusi sama kamu pakai timer. Nah kayak begini kan si Culuk banget laki-laki banget ini. Gimana? Mau nggak diskusi sama saya Timer, terserah. Ayo pakai timer. Oke, gitu dong. Nah, ini baru laki-laki nih, silakan. Yang aja bukan Ya, bikin dulu RD timer kau, tunjuk dulu timer. Saya ini rumus, semua dari Diam. Timer berapa menit? Terserah Berapa menit? Kau. Oke. Apa Tanya dulu, temanya? silakan. Oke, siap ya. Ketika Bapak mengutus malaikat Gibril mengatakan kepada Maria akan memberinya seorang anak laki-laki, maka buntinglah Maria. Ya. Nah, ketika Maria bunting karena untuk menutupi fitnahan bangsa Yahudi, maka Maria ibunya Tuhan kalian ini harus menikah. Padahal dia lagi bunting Tuhan loh. Kenapa dia menikah gitu kan? Setelah anak Maria ini lahir dari lubang sempit yang selalu dinarasikan kalian, ya, selangkangan, terus kalian tuhankan. Pertama kali Tuhan kalian berfirman di bumi, oe, begitulah bunyi firman yang disembunyikan dalam Bible kalian. Udah, itu dulu dariku, lanjut. Udah cukup gitu aja. Nanti berkembang. Ayo. Apa dasarnya manusia yang keluar dari lubang sempit itu bisa jadi Tuhan? Mana dalilnya? Ya, dari mana kalian dapat pengajaran manusia yang keluar dari lubang Maria yang sempit itu kalian tuhankan? Siapa yang ngajarin kalian?
Manusia yang berbiji. Udah, diam. Biar aku jawab. Oke, sahabat. Nanti juga aku tanya kau mengenai Rasul Muhammad, kenapa kau nabikan? Aku jawab. Jadi jangan lupa itu Iya. kamu berbiji. Sabar, nggak masalah. Biji itu nggak masalah, bro. Biji nggak salah. Oke. Keluar dari lubang vagina ya. Bisa aku jawab? Atau mau? Bisa aku jawab? Kau Bisa aku jawab? Bisa keluar dari vagina, coba. Oke, tolong dulu jin korin kau agak tentram dikit. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dia sempurna. Dia Lubang puki ya, jangan lupa dari lubang puki Tuhan melahir. Ya, jangan lupa itu. cek. Oke. Iya. Cek yang di Bapak Ibu yang terkasih, ya berkas saya jawab dulu dia bro. Iya, karena aku sama dia head to head. Ya. Ketika dikatakan lahir dengan sempurna, tentu memiliki mata, telinga, hidung, tenggorok, segala macam sempurna. Bagi Tuhan, kesempurnaan dia, organ tubuhnya sempurna. Gak ada masalah. Mau itu punya lato-lato, mau punya perut, mau punya usus, mau punya mata, ya semua sama organ. Gak ada yang salah di situ. Karena itu sejatinya manusia. Apa salahnya kalau dia punya kuping? Apa salahnya punya mata? Apa salahnya punya mulut? Apa salahnya punya alat kelamin? Nggak salah. Karena itu kesempurnaan manusia. Gak ada yang salah. Yang herannya itu ketika burung masuk ke istri lain. Seperti Muhammad burungnya sama anak kecil. Terus sama siapa? Pembantunya. Siapa lagi? Kepada tantenya Kaulah binti Hakim masuk juga burungnya dia. Terus ke situ ke adik bapaknya masuk juga burungnya. Ke siapa lagi? Ke saudara perempuan mamanya, Al-Hajab 50, Al-Hajab 51, Al-Hajab 53. Oh, burungnya itu aktif. Kepada putrinya, ya, nama si Zainab, itu putrinya, putri anak angkat. Iya, burungnya aktif loh. Itu yang berbahaya. Ya, ketika burung Muhammad itu masuk kemana-mana, itulah yang haram. Karena burung tak bisa jinak. Burungnya gacor terus. Aku pengen masuk ke Zainab, masuk dia. Aku pengen masuk ke sana, masuk dia ke Kaulah binti Hakim. Nggak bisa jinak burungnya, gitu loh. Itu baru haram. Kalau dari organ tubuh, dari kepala sampai ujung kaki, itu sempurna. Yang tak sempurna itu ketika burungnya sudah on, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu gak bisa dipungkiri itu. Kenapa sekelas Allah sangat tunduk dengan namanya burung Muhammad? Coba teman-teman tolong rekam saya, nanti share. Kenapa Allah SWT sangat tunduk sama burungnya Muhammad? Sampai si Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat rokmu, Cilukba. Aku tidak pernah melihat Tuhan kau, wahai Muhammad, kata Aisyah. Melainkan apa? Melainkan dia itu datang hanya untuk syahwat. Jadi Cilukba, berkamu tahu, tolong jinakkan dulu si Mokondo itu. Punya Nabi Mokondo. Gak ada modalnya. Ya, hidupnya pun melarat. Jual baju kemana-mana. Baju perangnya digadekan. Astagfirullah. Kata dia, kalau maulah manusia itu mau berpoligami, yang pertama harus adil. Harus adil. Gimana mau adil? Orang tempat Aisyah paling sering dia nginap, ya kan? Tahu dong, daun muda, ya kan? Lorong paling sempit, tahu dong.
Mana ada tempat paling tua? Mana adilnya? Masa ada yang muda pergi tempat yang tua? Nah, itu. Jadi semua yang dilakukan Muhammad itu tak lain adalah hanyalah untuk menjinakkan untuk meninabobokkan burung beliau. Nah, anehnya Tuhan kau itu nurut pula, Mak. Nurut. Kata Jibril ke surga. Ada apa Jibril? Burung Muhammad on. Aduh. Itu yang bisa harus kau pikirkan. Ya, maka turunlah ayat Cilukba, ya. Nah, sampai turun tangan lo Tuhan kau untuk menghadapi itu. Karena saking nggak bisa jinak. Pikir baik-baik, ya. Cilukba, pikir baik-baik. Kalau masalah Tuhan kau punya latu-latu, tidak masalah. Karena itu kesempurnaan. Sempurna dia lahir. Dia punya mata, sama aja. Mata, perut, lato-lato, telinga, nggak masalah. Itu organ yang nggak masalah. Namanya juga manusia. Ya kan, tidak masalah. Tetapi yang bermasalah ketika sebuah tola-tola tidak sesuai, masuk kandang kemana-mana, anak kecil, masuk. Anak kecil loh. Coba bayangin, jangan bayangin deh, nanti kamu ngacung pula, bahaya. Pikirkan dulu, jangan dipikirkan, nanti kamu on juga kan. Coba kau lihat, cek hadis kau itu ketika masuk, jangan dicek deh, nanti jadi tongkat alimu naik pula, bahaya. Gimana aku mengatakan, serba salah ya. Nanti takutnya nanti rumput patime tongkat ali itu aktif susah sekali. Karena Islam dikit-dikit, tongkat ali, rumput patime. Apalagi hajar jahannam. Temuan mereka itu obat kuat, ya kan? Kenapa temuan mereka itu nggak ada? Contohnya ini ya, minuman membuat otak cerdas, nggak ada. Minuman untuk supaya IQ cerdas, nggak ada temuan mereka. Temuan mereka bagaimana otak kepala bawah cerdas. Itu kepala bawah. Bagian kepala bawah, jago banget mereka bikin obatnya, serius. Pakai bahasa cacing pula itu kan. Halal. Itulah ya, sebagai temuan Islam. Kita harus kasih dulu koprok atas temuan mereka. Ini harus kita hargai. Kepada oten-oten jangan ngaku-ngaku ya itu temuan kalian. Tidak boleh ngaku-ngaku oten-oten. Oten-oten tolong jangan ngaku-ngaku itu temuan kalian. Ya, itu temuan. Waktu saya 2 menit 45. Oke. Jadi buat saudara Cilukba, makanlah dulu kau tu makan babi. Supaya kau tahu bagaimana hidupnya, enaknya itu babi, ya, vitaminnya banyak loh babi. Dibanding minum kencing onta, ya Allah. Kencing onta kau nikmati, betapa bodohnya kau itu. Makan babi lah. Biar enak makan babi, pakai kecap, colong-colong, mantap itu, tuyul. Ada ajaran yang mengajarkan lebih rendah dibanding binatang. Ketika aku pergi jalan-jalan, ya kan, nah, aku tanya, onta, kenapa kau nggak mau minum kencing manusia? Datang ontanya. Manusia sudah toyol, diledek loh sama ontanya aku, ya kan? Kami aja bangsa unta nggak mau minum kencing kalian, lantas kenapa kalian minum kencing aku? Halo, diketawain sama onta. Nah, aku lagi makan baca. Satu-satunya ajaran yang merendahkan dirinya di bawah logika binatang hanyalah ajaran RT 6. RT 1 nggak ada tuh yang suka makan kotoran binatang, nggak ada. RT 1 nggak begitu. RT 2 lagi, nggak ada. RT 3 nggak ada. RT 4 tidak. RT 5 tidak. Abdul, langsung kayak keran. Nanti coba cek video saya. Ketika unta itu kencing nggak ditampung dulu, langsung dibikin mulutnya di bawah.
Aduh. Ini kan gimana ya? Mereka mengatakan, ayo kita pakai akal. Ini akal. Begitu akal. Itulah karena kalian nggak tahu kebenaran. Kalian hanya menghina, lata-lata Tuhan kau, lata-lata Tuhan kau. Emang kenapa? Nggak masalah, itu sama kayak punya kuping, punya mata, organ tubuh ya sempurna, nggak masalah. Asalkan burungnya zina, ya kan? Nah, coba Muhammad, zina nggak burungnya? Oh, gemetar, tetangganya juga gemetaran. Bapak Ibu, coba ketik di bawah. Seandainya kamu punya tetangga seperti Muhammad, apa yang kamu lakukan? Jawab di bawah. Ketik di bawah. Apa yang kamu lakukan jikalau kamu punya tetangga seperti Muhammad? Ketik di bawah. Gua bom CP, astagfirullah. Pindah rumah, sampai pindah rumah nggak? Lapor polisi, diusir aja. Astagfirullah. Bakar burung. Cincang, potong lat-lat. Ya kan? Coba, tetangganya aja ketar-ketir lah, punya tetangga beliau. Ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena nggak jinak. Barang siapa melihat wanita, maka wanita itu wajib menceraikan suaminya dan kawin sama Muhammad. Oleh. Makanya ibu-ibu, kalau kamu punya tetangga kayak Muhammad, yang kamu lakukan apa? Dikebiri, bagus, kebiri aja orang. Ayo kan? Lapor RT. Lapor RT. Ada katakan jadikan umpan lele. Waduh. Saya geli CP, geli. Apa nih? Nah, goreng. Digoreng. Waduh, kamu kira itu sosis gitu? Tambul tua. Astagfirullah. Ya, itu sebabnya nggak damai. Di mana ada beliau, hati-hati ya. Makanya berlakulah Al-Hajab 52. Bisa disortir, Mak. Disortir. Siapa yang kau sortir? Dan kalau kau nikawin lagi sama wanita yang kau sortir itu, it's okay. It's okay. Kenapa it's okay? Karena semua Al-Quran itu hanya untuk memanjakan burung Muhammad. Coba, ada tidak ayat sunat di Al-Quran? Tidak ada. Nggak ada. Mana lebih penting? Menurunkan ayat sunat atau menurunkan Muhammad untuk cerot? Mana? Lebih penting mana? Aku rasa kalau saya Tuhan, aku lebih memikirkan nasib manusia dibanding memikirkan nasib burung. Serius. Ya, bagaimana ini umat-umatku ini nasibnya? Ya kan? Aku pikirkanlah. Masa ada agama hanya memikirkan burung seseorang? Kira-kira ini Rasulku sudah cerot belum? Masa ada Tuhan begitu? Kan aneh nih Islam ini. Serius, aneh sekali. Datang dari sejarah antah barantah. Ngaku-ngaku datang dari Yahudi. Ya kan? Ngaku-ngaku doang. Padahal faktanya, semua diadopsi. Nabi-nabi Yahudi dimasukkan ke dalam Al-Quran. Si Musa masuk, si Daud masuk, semua masuk. Ya semua sih beberapa. Habis itu dimasukin pengajaran Kristen. Ada juga di situ, ada. Zoroaster, manusia terbang pakai burung. Itu kan Zoroaster. Pagan, pagan juga masuk, pagan Quraisy. Ya kan? Begitu loh. Al-Baqarah 158 itu. Al-Safwan Al-Marwah. Itu kan kegiatan orang-orang pagan. Diadopsi. Makanya dibilang Islam itu sempurna. Sempurna lah gado-gadonya. Digado-gado semua di situ. Disatuin semua. Supaya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, semuanya menjadi satu agama. Agama Islam bersatu. Itu maksud tujuannya. Gitu loh. Makanya itu otaknya bodoh. Mau ditipu-tipuin. Tapi nggak apa-apa. Itu pilihan Anda. Kenapa pilihan?
Karena sejatinya manusia itu harus bisa memilih mana yang ajaran benar, mana yang tidak. Kalau di ajaran benar, pakai otak, tuyul pakai otak. Otak kau di mana? Akal kau di mana? Apa yang kau pikirkan ketika anakmu putrimu dipakai sama om-om 52 tahun? Kakek-kakek bukan om-om. Muhammad saat itu menikahi Aisyah itu umur 52. Pikir pakai otak. Memang itu aki-aki bagatal itu burung. Udah tua juga. Masih aja taunya mana gang sempit. Bahaya itu burung. Kalau aku potong itu burung. Iya kan? 52 versus 6. Yes. Bernasib dia. Enggak sejaman sama saya. Coba sejaman sama aku. Oh, habis ku penggal kepala. Nah, jadi kalau kita berpikir lagi, aku lagi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, nah oleh sebab itu, kalau kita berpikir baik-baik, harusnya kamu itu ciluk bah, dengar kasih ciluk bah. Coba dulu kau merenung sejenak. Ya Allah, kenapa burungku disunat ya Allah, sementara perintahmu tidak ada ya Allah. Cobalah kau berpikir dulu. Pasti burungmu sudah kepalanya keluar kan? Pastilah. Gimana perintahnya? Nggak ada perintah. Wahai ciluk bah, potonglah burung kau. Nggak ada itu. Coba, kenapa ada ayat ya ayyuhaladina nabi, wahai nabi, kau boleh kawin sama si Zainab. Astaga. Kalau bagian burung, ayat banyak turun. At-Tarim. At-Tarim ketika Muhammad memakai namanya perempuan. Siapa namanya? Mari Kiptiah. Diperkosa itu Mari Kiptiah. Di kamar siapa? Di kamarnya si Hafsah. Sampai si Hafsah ngomong, tega sekali kau melakukan ini Muhammad, di kamarku Muhammad. Ngeri kan? Ngeri lah. Nggak tega. Padahal Mari Kiptiah itu bukan istrinya. Bukan. Budak. Padahal istri sudah banyak loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu aja aku capek. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa istrimu Muhammad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Capek aku hitung. Ini capek loh. Cek. Ada suaraku, bro? Waduh, mana suaraku ini? Halo, udah ada suaraku ya? Oke. Nah, jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, inilah ajaran yang namanya ajaran tiba-tiba nongol. Nah, ibaratnya kayak pabrik nggak lulus QC ini agama. Nggak ada kualitas kontrolnya, nggak ada. Kualitas kontrol tidak ada. Ketika keluar nih agama, langsung dipasarkan. Masa kalah sama sekelasnya pabrik. Pabrik pakai QC loh. Nah, ya, berkau pikir ciluk bah. Coba lo berpikir dulu. Iya kenapa ya, nabiku ini ya,
bagian burungnya aktif sekali. Allah cepat sekali turunkan ayat. Ya, putri sendiri si Zainab dipakai. Terus belum lagi dia punya hutang ditagih di masjid. Punya hutang loh Muhammad. Belum lagi dia pingsan. Dia pernah pingsan loh. Ketika ketemu sama malaikat Jibril yang warna hitam bentuknya hitam. Nabi pingsan, kurang ion. Harusnya butuh minuman Pocari Sweat. Aduh, kali ini ada Nabi kurang ion. Nabi. Aku tahu sekarang bahwasanya kau Nabi itu adalah hanya seorang yang setan yang menyamar menjadi Nabi. Ini aku Nabi. Ajarannya nggak ada yang bisa diikuti. Sebutkan satu perbuatan baik Muhammad sampai iya, ya, nggak ada yang bisa menjawab. Sebutkan satu perbuatan baik Muhammad, nggak ada itu. Sampai mati bapak ibu nggak bakal menemukan perbuatan baik Muhammad. Perbuatan ya, nggak ada. Sampai seorang ulama masuk ke Komal sini, ulama apa ustad, sebentar kau cari dalil CP, malah turu. Apakah Muhammad pernah berkelakuan baik? Pernah. Apakah ada perbuatan baiknya? Banyak. Oh, kalau banyak kaget saya shock. Aku shock. Dan tunggu berita tentang tuk kayak diomelin begitu, kayak dibentak begitu. Banyak gitu kan. Nah, ya udah. Coba sebutkan satu perbuatan baik beliau. Sebentar. Tunggu di sini. 1 jam kemudian. 2 jam kemudian sampai kuputar 7 lagu, 8 lagu itu. 8 lagu kali 5 menit contohnya. 40 menit. Malah turu di sini. Itu karena tidak ada perbuatan baik Muhammad satu pun tidak ada. Buat saudara muslim, aku ingin tahulah apa sih perbuatan baik Muhammad, satu aja kok. Aku nggak minta 5. Only one. Nah, kalau ada kabarin saya dong. Aku juga ingin tahu lah kebenaran. Ya kan? Supaya kita bisa compare mana yang benar, mana yang salah. Apa ibu? Kalau gak usah aku fokus debat sama dia sambil makan, pula aku debat nggak apa-apa. Ngapain fokus sambil makan nih, makan babi, ya kan? Diskusi sambil makan babi. Nah, kalau tidak ada perbuatan baik, ngapain diikutin kan gitu? Nggak ada perbuatan baik kok. Nakal banyak. Iya, betul. Si Robi, nyala kau Robi? Kenapa tuh? Iya. Mana tadi kamu. filmnya? Nah itu si Lukbah. Oh, si Dia kan ada di Lukbah. pojokan nangis dia, nggak apa-apa di situ. Robi, kamu kan Kenapa? banyak tahu hadis-hadis. Bisa kau sebutkan satu perbuatan baik beliau? Satu aja. Nggak ada. Nggak ada. Mau ini bocil. Mau ini bocil ada itu. Nah, itu perbuatan baik. Nah, yang mereka suka bilang kan yang Nabi katanya menyuapi ini katanya kan orang Yahudi buta itu hadis palsu itu. Hadis yang mereka bikin sendiri, hadis palsu itu. Itu bukan Orang hadis. Muslim itu suka mengarang hadis sendiri. Itu hadis palsu, nggak ada kok, itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak ada. Para ulama udah Ya, mengakui. itu bukan hadis. Itu adanya di kitab ini apa namanya Yogyakarta. Orang Nah, Jogja yang hadis, bikin tapi itu. mereka bikin sendiri, nggak termaktub dalam kitab hadis itu. Mereka cuma kayak Iya, bikin foto gitu, foto aja. iya. Makanya kalau tidak ada di dalam kitab hadis mereka, otomatis kan itu kan bikin-bikinan akal-akal sendiri kan itu. Nah, coba kalau dibikin akal-akalan, dari mana sumbernya? Dari itu, Betul. apa namanya? Cara menidurkan anak. Apa dongeng? Dongeng, betul. Makanya itu surah 5 31 kan apa? Burung gagak katanya menguburkan mayat Habel. Itu kan dari dongeng Yahudi itu.
dongeng Yahudi abad ketiga. Kenapa bisa masuk dalam Al-Quran? Karena tadi saya sudah bacakan Mustad Ahmad 20632. Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Thabit untuk mempelajari kitab Yahudi, suruh baca sama dia. Ternyata yang dibaca itu kitab-kitab apokrifa, makanya ya, salah nyontek. Makanya bisa masuk itu Seven Sleeper. Banyak itu sebetulnya cerita. Yang Adam itu kan, iblis tidak mau sujud kepada Adam ya. Itu dari ini ya. Cerita apokrifa namanya itu The Lost Story of Adam and Eve. Itu masuk dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, makanya dia dibuang dari surga. Dongeng lagi itu. Kenapa cerita-cerita ini bisa masuk dalam Al-Quran? Dan nubuat dari Nabi Muhammad itu tidak ada yang pernah terjadi. Nabi Muhammad mengatakan, ketika Konstantinopel ditaklukkan, maka Dajjal muncul, Isa Al-Masih akan turun. Ternyata nggak terjadi, saya bisa buktikan. Nubuatannya gagal. Meleset melulu omongannya. Meleset melulu. Nggak gitu, nggak gitu. Ada nabi, omongannya meleset. Al-Baqarah 23, Mas lubang pantat. Ini ajaran apa sebenarnya ini Allah? Bang, ada tahu kebaikan Nabi Muhammad Apa itu? mengurangi jumlah perawan di dunia ini. Ngeri ya. Masa itu perbuatan baiknya? Mengurangi Enak banget babi ini Allah. jaga-jaga di dunia. Termasuk mengurangi jumlah hewan yang perawan, Bang ya. Itu dipakai juga itu. Astagfirullah. Oh, bukan astagfirullah. Alhamdulillah. Itu kan perbuatan baik itu, Bang. Aha. Jumlah perawan di dunia ini berkurang, Bang, karena dia mau perawan, mau janda, mau binatang, pokoknya nggak boleh perawan, titik. Nah, ya, itu kan perbuatan yang baik toh. Kasian dong yang lain-lainnya, masa dapat yang masih keras, yang longgar-longgar bekas dia. Nah, itu baru perbuatan Dasar Muhammad Senteng. Emang gila itu orang Nabi. Sebenarnya bukan Nabi itu, babi itu babi. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka, kan begitu. Coba buahnya apa? Nggak ada perbuatan baik, nggak ada. Capek kita nanti. Nggak ada. Beberapa orang peserta naik ke atas sini, dikasihlah hadis ketika ada seorang ibu-ibu sholat, kata Muhammad mempercepat bacaannya supaya anaknya lagi nangis ini disusuin. Maka saya jawab, jangan lagi ucapkan itu, karena si Allah berkata nggak boleh buru-buru dalam berdoa. Terbantahkan semua, nggak ada. Si Ciluk Bang ngomong, siapa si Gaisani bilang, oh ada perbuatan baiknya, apa itu? Mengunjungi saudara yang ada saudaranya Muhammad yang mau mati sakaratul maut. Lalu aku bilang, oh itu perbuatan baiknya. Iya, baca hadis sampai bawah. Ternyata ketika dibaca sampai ke bawah, datang Allah. Dibalas si Allah, ngapain kau syahadatkan si tuyul itu, katanya. Itu tegur loh. Ketika Muhammad mensyahadatkan saudaranya. Masa perbuatan baik menurut manusia baik, menurut Allah tidak baik? Masa itu dikatakan? Itulah Muhammad sama Allah. Tidak pernah satu pemikiran. Allah mengatakan langit dan bumi diciptakan 6 hari. Nah, ternyata di ayat yang lain 8 hari. Datang si kepala gede ini 7 hari kata di hadis. Kan stupid. Nggak sesuai. Allah dan Nabi-nya nggak satu omongan. Nggak kopdar melulu dia. Nggak kopdar dulu. Nggak kopdar. Harusnya kopdar lah. Kan? Muhammad kalau ditanya orang-orang berapa hari kau ciptakan langit dan bumi, bilang ya 6. Kan begitu enak. Itulah kalau efek kopdar. Satu ayat mengatakan 6 hari, ayat yang lain mengatakan 8 hari. Ketika orang tanya, aku bersumpah ya Abu Hurairah, aku menciptakan langit dan bumi 7 hari. Anehnya, hari
Hari Selasa, nanti aku tunjukkan hadisnya. Hari Selasa Allah menciptakan benda-benda yang bekerja keras, ya, bekerja beras. Pesawat, kapal, pesawat tempur, brem, AK-47, pokoknya benda-benda yang bekerja keras. Itu Allah menciptakan di hari Selasa. Nanti tunjukkan hadisnya. Ini kenapa menjadi Allah ikut-ikut kayak stupid gitu, kenapa ya? Kayak itu. Ini hadis mereka itu sahih, hadis sahih Muslim. Masa Allah menciptakan brem AK-47? Kan? Jangan-jangan juga ludo juga Allah menciptakan ludo gitu. Catur. Soalnya kan itu kan berpikir keras kita. Itu Allah menciptakan di hari Selasa. Sahih Muslim itu. Lalu Nabi ingin memperbaiki akhlak manusia. Kutunya aja banyak berterbangan di kepala. Masa seorang Nabi nggak bisa membersihkan kulit kepala, lalu ingin membersihkan umatnya? Stupid. Jadi ketika Tuhanmu dibuntingin maknya itu kan pertama kali yang dia lihat apa? Terong bapak tirinya. Di bawah kau tep. Aku mau tanya satu nih sama Cilukba nih. Ayo. Aku mau tanya satu nih. Gak bisa diskusi itu. Nih. Sahih Bukhari 5277. Ya, dari Abu Said dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya saudaraku menderita diare. Ya, beliau bersabda, minumilah madu. Lalu laki-laki itu meminumnya madu, kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminumnya madu, ternyata sakitnya tambah parah. Maka beliau bersabda, maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Bagaimana ini? Coba kita baca ulang ya. Agak merdu bacanya, agak merdu. Biar kita sedih, agak merdu gitu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, ya, sesungguhnya saudaraku menderita diare. Beliau bersabda, minumilah madu. Lalu laki-laki itu meminuminya madu. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminuminya madu. Ternyata sakitnya tambah parah. Maka beliau bersabda, maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Subhanallah. Perutnya yang bohong ternyata, guys. Ternyata perutnya yang bohong. Nggak bisa jadi tukang obat, menjadi pendusta. Perutnya yang bohong katanya. Wala-wala emang agama itu. Nggak bisa membawa suatu rahmat, ya kan? Nggak bisa mengobatin orang, malah disuruh semua orang berbohong. Perut berbohong, kepala berbohong, telinga berbohong, semua dikatakan berbohong. Kalau tidak sesuai dengan ajaran beliau, orang perutnya semakin parah kok. Membuktikan bahwa nubuat Nabi Muhammad itu gagal karena dia kasih minum madu, nggak jadi, nggak sembuh, ya gagal. Iya. Bawa generasi Rabi, aku mau cebok dulu sebentar Rabi. Rabi, Ayo. ngomong dulu Rabi. Tadi saya lakuin ya. Di dalam hadis Mustad Ahmad 6522 dikatakan segala sesuatu yang keluar dari mulut Rasulullah adalah kebenaran. Kenapa kok di sini bisa beda hasilnya ini? Ayo. Kenapa bisa beda hasilnya di sini? Kenapa bisa nggak mempan di sini? Malah Nabi Muhammad menuduh bahwa perutnya yang berdusta katanya. Ayo. Masa perut bisa berdusta? Nabi Muhammad menuduh perut orang berdusta gara-gara diobati nggak mempan. Gimana ini? Perut kok bisa berdusta? Ngawur. Belum lagi. Di hadis Abu Dawud 3488, ketika matahari sedang terbenam, Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, tahukah kamu di mana matahari tenggelam? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di dalam laut yang berlumpur hitam. Abu Dawud 3488 itu sahih itu. Lumpur lapindo itu. Robi, lumpur lapindo itu. Iya, lumpur lapindo. Matahari masuk di lumpur lapindo. Gimana ini? Di mana itu lumpur lapindo? Aduh, dibohongin semua kita sama si manusia ini. Dia mau menjadi penyembuh tapi nggak berhasil gitu loh si Mamat ini.
Ya cobalah pakai madu. Ternyata nggak berhasil. Maka beliau bersabda, maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Perutnya yang berdusta pula. Bro, yang waktu penciptaan kapal lewat itu kapalnya siapa ya? Kapalnya jin kayaknya itu, Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164. Terus apalagi surah 70, surah Al-Ma'arij ayat 40. Dan sungguh aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kok Tuhannya ada banyak ini? Muhammad bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kok Tuhannya ada banyak? Berarti selain Allah ada Tuhan lagi dong. Silahkan dicek data-datanya kalau dipikir saya bohong. Itu benar. Gimana tuh? Naik lagi kau Ciluba. Coba jawab Ciluba. Kenapa Nabi Muhammad mencoba mengobati orang, tapi ternyata tambah sakit perutnya? Terus Muhammad bilang, maha benar Allah dan perut saudaramu yang berdusta. Kok perutnya yang dituduh berdusta? Resepnya dia yang nggak jadi kok. Obatnya dia nggak mempan. Perutnya yang dituduh berdusta. Gimana ini? Nih. Mamat. Aduh. Betapa sulitnya engkau, Mamat. Bawa bikinan Allah lagi. Ada tamu, ada tamu. Dikit. Jibril, turunkan ayat. Gerinding. Turunkan ayat. Nabi Muhammad kan di Sahih Bukhari 3 kan jelas itu. Ada tamu. Lonceng itu. Siapa tuh Ada tamu ada apa? Udah tamu. Mana? Opa dikit-dikit. Ini Muslim atau Kristen? Siap. Muslim atau Kristen, Mbak? Saya Kristen. Oh, Kristen. Silakan, ada yang mau ditanya, Pak. Saya mau pengen tahu yang tertulis Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2. Coba kita baca. Apa bunyinya? Saya mau dijelaskan itu. Yeremia 3 ayat 2. Apa dulu? Oke, ini ya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Nah, kenapa tuh, Pak? Saya pernah mendengar ini waktu si anak Batak belum ditangkap ya. Cuman jaringan saya lagi error dulu. Apakah itu benar dari Arab itu adalah simbol apa ya? Simbol perjinaan. Ya, orang Arab itu kan mereka kan pedagang, Pak, saudagar. Jadi mereka itu biasanya menjual budak-budak mereka itu. Makanya itu dikatakan seperti itu. Nah, dan di Al-Quran itu kan memang ini, di tawanan perang pun kan memang boleh digauli itu. Surah 4 ayat 24, surah 4 ayat 34. Asbabun nuzulnya itu ada. Jadi memang tawanan perang ya. Jadi kalau misalnya di pertempuran gini, terus kita dapat istri orang, itu boleh ditiduri itu. Ada, saya bisa buktikan dalilnya. Tapi Ada, itulah, ya? itulah Pak, saya merasa tidak enak sampai sekarang si anak Batak udah ditangkap. Iya. Merasa kurang enak main TikTok lagi. Udah digeruduk-geruduk dia. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit geruduk. Iya. Ya oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Oke. Saya turun dulu. Shalom. Salam. Yeremia 3 ayat 2 ya. Di perjanjian lama Yesus menyembah Tuhan, di perjanjian baru Yesus dijadikan Tuhan. Loh, sejak kapan Yesus menyembah Tuhan di perjanjian lama? Yesus nggak ada di perjanjian lama. Nah,
Shalom, Meti ini Kristen atau Islam? Ya kagak usah ikut, gue nggak ikut. Enggak. Meti Kristen atau Islam? Enggak. Kenapa naik? Siapa yang mau naikin gue? Mau tahu nih siapa yang naikin? Ya. Siapa yang naikin nih? Oke, halo Ismail. Kristen atau Muslim? Iya, Shalom, shalom. Maaf shalom. nggak ikut. Ismail, Kristen atau Muslim? Muslim. Oke, Muslim. Gimana tanggapannya tentang hadis di layar itu? Gimana tanggapannya Mana nih tentang kelihatan saya? itu di layar tuh? Karena saya pakai Oke, saya handphone. bacakan. Oke, saya bacakan. Ini tuh. Itu hadis Sahih Bukhari 5277. Dari Abu Sa'id dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya saudaraku menderita diare, ya, menderita sakit perut. Beliau bersabda, minumilah madu. Laki-laki itu meminuminya madu. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminuminya madu. Ternyata sakitnya tambah parah. Maka beliau bersabda, maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Kok perut bisa berdusta, Pak? Gini, jadi Nabi Muhammad suruh kasih minum madu kan ke orang ini sakit perut. Tapi ternyata perutnya tambah sakit. Nabi Muhammad bilang, maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Masa perut bisa berdusta, Pak? Sejak kapan perut bisa berdusta? Gimana tanggapannya, Pak? Dusta. Iya, itu baca di layar tuh. Ya, kenapa perutnya berdusta? Nah, itu dia perkataan Berdusta Nabi dalam Muhammad. bagaimana? Kok bisa begitu? Itu kan perkataan Nabi Muhammad. Perut Kok bisa begitu? perutnya yang berdusta. Iya, maksudnya kok bisa perutnya yang berdusta gitu loh. Itu perkataan Nabi Muhammad kok. Mungkin Saya lah. Bukhari 5277. Mungkin lapar kan, bukan sakit. Sakit itu diare kan? Diare itu. Diare. Hah? Coba saya baca lagi dari Abu Diare Sa'id. kan diare itu kan enggak, diare itu kan dia kalau mengeluarkan cairan terus. Nah, Iya, sakit itu perut karena itu. lapar lagi belum makan. Iya, minumnya kenapa udah Nabi sembuh bilang diarenya. perutnya yang Cuman berdusta? dia- Dari Abu Ya, karena Sa'id dia lapar. Nabi kan suruh minum madu, kenapa nggak mempan? Ketika nggak mempan, Nabi bilang perutnya yang berdusta. Itu loh. Ya, karena waktu dia minum, iya betul, dia kan minum madu. Dari kasih minum madu, ternyata katanya belum juga sembuh kan gitu kan? Belum juga sembuh. Nah, jadi Nabi Nabi bilang apa? Maha benar. Nabi bilang apa? Maha benar Allah dan perut saudaramu benar yang Allah. berdusta. Dan perutmu yang berdusta, mungkin sakitnya udah Perut sembuh, saudaramu yang cuma berdusta. Nah, lapar. pertanyaannya adalah sejak kapan perut bisa berdusta? Sejak Yang kapan berdusta perut itu bisa berdusta? manusia ya, yang berdusta itu mulutnya, cuman Bukan perutnya perut saudaramu lah yang itu- berdusta, baca itu. Maha benar Allah. Iya, perut Ya maka beliau iya, bersabda betul, maha perut benar Allah dan saudaramu perut yang saudaramu berdusta. lah yang berdusta. Nah, Nabi sekarang yang Muhammad ngomong bilang perut yang- saudaramu lah yang berdusta. dengar dulu. Jadi sekarang pertanyaan saya, Nabi Muhammad tahu itu belum sembuh dari mulut siapa? Dari situ, dari orang ini, ternyata sakitnya tambah parah. Nah, Beliau orang bersabda, ini- maha orang benar ini Allah tahu. dan perut Iya, saudaramu orang lah yang ini- berdusta. Sejak kapan perut bisa berdusta? Orang ini tahu bahwa penyakit saudaranya belum sembuh itu dari mulut siapa? Dari mulut orang yang sakit kan? Loh iya memang karena tambah parah. Tambah parah sakit perutnya. Iya, betul. Nah, mungkin sakitnya udah sembuh tapi dia lapar. Itu dikabarkan Nah, laparnya bahwa ini. sakitnya malah tambah parah ketika diminumi madu. Iya, Nabi Muhammad itu malah lapar. menuduh bahwa perutnya itu berdusta. Sejak kapan perutnya berdusta? Saya tanya Enggak, sejak yang kapan berdusta perut itu bisa perut. berdusta? Dengar dulu, konteksnya bukan seperti itu. Oh, kau baca berdusta lagi. itu Oke, mulut, saya baca di mana- lagi. Enggak, Ya, kau baca. yang mencoba membela nabimu. Udah terbukti di sini nabimu berbohong. Dari Abu Sa'id dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sambil berkata, sesungguhnya saudaraku menderita diare. Beliau bersabda, minumilah madu. Lalu laki-laki itu meminuminya madu, kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminuminya Ya. madu. Ternyata sakitnya tambah parah. Ya. Maka beliau bersabda, maha Ya. benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Katanya perutnya yang berdusta. Masa perutnya yang berdusta? Sejak kapan perut bisa berdusta? Iya, oke. Kita konteksnya kita garis bawah di situ. Kenapa perutnya bisa berdusta kan gitu? Masa perut bisa Nah, berdusta? sekarang
Karena madunya sekarang nggak pertanyaannya, mempan. bukan, tunggu dulu, dengar dulu, jangan dipotong dulu. Ini Karena pertanyaannya. madunya nggak mempan, makanya Muhammad bilang Enggak lah, berdusta. ini pertanyaannya. Ya, Pertanyaannya. nggak mempan dong, Pak. Gimana sih? Ya nggak mempan dong. Madunya nggak Bukan, mempan, makanya pertanyaannya, Muhammad bilang tahu perutnya sakitnya dari berdusta. mana? Berutnya Tahu berdusta. sakitnya dari mana? Iya, Bisa dari mulutnya, karena madunya kan? nggak mempan. Nggak mempan madunya itu. Bukan lah. Madunya nggak mempan, makanya Muhammad bilang perut saudara. Iya. Ngarang bebas. Iya, Kak. Ngarang bebas dia. Beneran bebas. Dengar dulu. Sekarang sini botol. orang tahu berbohong dan tidak berbohong itu dari mulut kan? Ya, Dari Nabimu perut, yang dari perut. Halo. Dari perut. Kalau saran nabimu kasih minum Dari perut. madu ya. Iyalah. Nggak Dari perut mempan. gimana ini? Malah Itu yang ngomong itu hadis kau dari perut itu. Bukan. Dengar dulu. Masa Konteksnya perutnya kalau bisa kita tahu berdusta? orang itu Nabimu berbohong dari terbukti mana? bohong. Dari Muhammad yang ngomong perut berdusta. Berbohong itu dari mana? Masa dia bisa tahu perutnya berdusta? Konteksnya Iya. bisa mengerti bohong itu dari Masa mana? perut bisa berdusta? Perut kok bisa berdusta? Konteksnya itu dari mana? Baca yang Bukhari. Baca itu hadis Bukhari itu. Baca di HP. Coba. Baca di HP. Kamu punya HP satu nggak? Iya, konteksnya bukan itu. Oke, saya udah baca. Itu Oke, ini katanya saya baca ulang dari atas. perutnya Oke, bagus. oke, saya baca ulang dari atas. Itu Seorang saya sudah laki-laki baca. datang ke Saya udah baca. Coba kita baca lagi nih supaya kamu lebih paham. Seorang laki-laki datang kepada Jadi. Nabi sambil berkata, sesungguhnya saudaraku menderita diare. Beliau bersabda, minumlah madu. Minum madu, Lalu laki-laki aha. itu meminuminya madu. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminuminya madu. Ternyata Terus? sakitnya malah tambah parah. Malah parah. Dia sabda, maha benar Allah. Dan perut saudaramu lah yang berdusta. Perut berdusta. Tidak mempan. Madunya tidak mempan. Nabimu menuduh perutnya berdusta. Sejak kapan perut bisa berdusta? Gagal. Ini tukang obat atau nabi nih? Gagal tukang obat ini. Bisa berdusta. Kalau mulut bisa berdusta. Masa perut berdusta? Kalau mulut Bukan, bisa sudah berdusta. belum. Kalau perut masa perut berdusta? Ya, saya bisa Gimana sih? berbicara tidak? Saya bisa berbicara tidak? Dirinya Silakan. Saya bisa berbicara tidak? Silakan. Saya bisa berbicara tidak di forum ini? Saya bisa berbicara tidak? Jangan nangis, silakan ngomong. Nangis kau. Enggak lah saya nangis. Sekarang saya tanya, Dengan cara apa perut orang berdusta, Pak? untuk mengetahui Dengan orang cara apa berbohong, perut berdusta, orang, Wi? Dengan cara apa perut berdusta? orang manusia Dengan itu tahu perut berdusta. kalau ada kebohongan itu dari mana? Dari perut, dari perut, sekarang- dari perut. Kenapa Nabimu bilang perutnya berdusta? Kenapa? Kenapa itu Nabi nggak bilang mulutnya berdusta? Kenapa Nabi bilang mulutnya berdusta? Kenapa Nabi malah bilang mulutnya yang berdusta? Kenapa nggak mulutnya yang berdusta? Hei, Kenapa nabimu nggak Orang, bilang kenapa perutnya? Kenapa manusia nabimu nggak bilang tahu ada mulutnya kebohongan berdusta? itu pasti Kenapa dari nabimu bilang perutnya yang pembicaraan berdusta? melalui oral, paham? Orang apa nabimu bilang perutnya yang berdusta kok? Iya, bukan orang yang berdusta. Bukan orangnya, Perut. perutnya yang berdusta. Bos. Betul. Sekarang orang yang berbicara itu kan melalui supaya dia tahu itu kebohongan. Apa itu oral? Contoh di persidangan. Hah? Tanyakan kamu gimana? Kok- bagaimana? kok Kamu jadi tahu orang salah sih? satu dari oral, dari pembicaraan. Kok jadi blowjob oral? Apa sih? Kok jadi Nah, ketika Muhammad mendengarkan Iya, sejak kapan perut bisa Iya. berdusta? Kenapa ke Itu yang orang-orang? saya bilang. Oral. Kau dengar dulu. Kau paham tidak pembicaraan ini? Kenapa jadi BJ? Karena manusia nggak mempan, Kau paham makanya tidak pembicaraan ini? sesungguhnya aku telah Kamu yang nggak sesungguhnya paham. aku telah Kamu paham memilih tidak? madu ternyata Sekarang Nabi saya malah tanya tambah dulu, kalian parah. paham tidak? Maka beliau bersabda Pertanyaan Maha saya, Benar Allah dan kalian saudaramu paham yang tidak? nggak paham. Dikasih Pertanyaan madu saya, nggak kalian paham tidak apa mempan. yang saya bicarakan? Malah justru kami nggak ngerti. Malah Muhammad nuduh Ya, saya tanya perutnya yang kamu. berdusta. Kamu Loh, paham tidak karena apa yang sudah saya dikasih bicarakan? madu nggak mempan, makanya Nggak Muhammad mempan kasih nuduh madu. Saya tanya dulu, kamu perutnya paham berdusta. tidak apa yang saya bicarakan? Masa perut Karena berdusta? ngarang, pikiran. Ngarang ini. Kita bisa nggak ngomong? Kamu ngibul Loh, sih, kok kau yang ngibul. Muhammad pendongeng handal. ngibul? Kamu yang ngibul. ngibul? Muhammad penipu, Aduh. pendusta, pendongeng handal. Nabimu Pakai di mana akalmu. matahari tenggelam, Nabimu bilang matahari masuk dalam laut berlumpur hitam. Abu Dawud 3488. Penipu lagi Nabimu itu. Penipu lagi. Lumpur. Memang Nabimu bilang, coba baca Abu Dawud 3488. Nabimu bilang, Nabimu ketika ditanya, Ya, emang di mana di mana? matahari tenggelam? Syariah. Nabimu bilang matahari masuk dalam laut berlumpur hitam. Nabimu nipu lagi. Ah. Bohong lagi, berdusta lagi. Nipu lagi. Bisa lagi.
Dia dusta, emang Nabi pendusta kok. Andaikan itu kalau perempuan yang sakit, Pak, pasti Nuri Muhammad yang dipakai berobat itu, Pak. Omong apa ini? Ini coba kita lihat ya, Abu Daud 3488 nih. Supaya kita lihat nabinya pendusta. Kau nggak bisa memahami kata-kata intelektualku. Bukan, karena nabimu yang bohong. Intelektual. saja. Mana ada intelektual Islam? Intelektual. Ada orang sakit berobat, Nabi sakit ini, ya kasih madu, makin parah. Nah, terus, kau bukan tidak sembuh, kau perutmu berdusta. Masa begitu? Ini saya tahu, saya tanya. Ini kau dengar, saya tanya bagus-bagus. Saya tanya bagus-bagus. Iya. Bagaimana dia tahu bahwa bahwa perut orang itu belum sembuh? Ya karena Nabi kau berdusta. Karena dia yang kasih minum. Pasti ada yang menyampaikan dulu, boy. Sebelum ke sana, pasti ada yang menyampaikan dulu, boy. Dia yang kasih minum. Iya, yang ngeracik Muhammad. Kau ini pula botol. Loh ini, coba kita buka lagi. Bukan lagi. Kau nggak nyambung. Baca lagi. Karena dia Coba baca. makanya dia tahu. Baca Rabi. Diam semua. Baca Rabi. Di-mute dulu. Ya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sampai sesungguhnya saudaraku menderita diare. Beliau bersabda, minumilah madu. Lalu laki-laki itu meminuminya madu. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku berarti dia kan, aku telah meminuminya madu. Ternyata sakitnya tambah parah. Maka beliau bersabda, maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta loh. Sakitnya yang gak mempan, perutnya yang berdusta katanya. Astagfirullah. Gagal jadi dokter. Dituduh berdusta. Jago banget ngedongeng. Gagal jadi dokter-dokteran. Silakan. Kebohongan Muhammad barusan. Tanya lagi kebohongan Kan dia Muhammad. tahu tadi kan dari omongan saudara laki-lakinya. Bukan, dia yang kasih minum madunya. Iya, tapi dia tahu kalau Share screen kemana tuh, Rabi? Share screenmu kemana tuh? Ke bawah atau ke atas itu? Kameramu? Ke bawah. Oh yaudah. Hah? Dia tahu itu kan dari saudara laki-laki itu. Loh, malah dia Bukan kasih Nabi minum, Muhammad Pak. yang ngomong. Bukan, dia yang Iya kasih minum. betul, karena dia Madunya. ngasih ngomong, dia yang ngasih minum ke adiknya, maka dia nggak bisa sembuh. Berkat dari pembicaraannya, keluar dari Iya, mulutnya, dia kan maka mengikuti saran Muhammad tahu Nabi. Dia kan belum mengikuti sembuh. saran Nabi kasih minum madu. Iya, Dia mengikuti saran Nabi betul. kasih minum madu. Ternyata sakitnya malah Betul. tambah parah. Maka Nabi Betul. bersabda, ternyata perut saudaramu lah yang berdusta. Betul. Ya kan? Betul. Maka Berarti siapa yang bohong di sini? Siapa yang bohong di sini berarti? Ingat dulu, Rasulullah tahu Berarti dari siapa yang bohong di sini? Rasulullah tahu sakitnya bersembuh dari Dari siapa? Makanya itu kenapa bisa dibilang perutnya berdusta? dari saudara laki-lakinya tadi Sejak yang kapan mengasihkan dia minuman laki-lakinya itu. yang ngomong sejak kapan? Nah, Ngeles tadi kan aja dia kau. ngomong. Terbukti obat-obatan dari Muhammad tidak mempan. Obat-obatannya Muhammad tidak mempan, makanya sembuh, dituduh perutnya makin yang berdusta. parah. Muhammad gagal jadi dokter. Gagal. Maksudnya dia gini, Rabi. Maksudnya dia begini. Yang mau disalahkan adalah orang-orang itu, yang satu laki-laki itu. Saudaranya. Nah, itu mau disalahin dia si tuyul ini. Saudaranya datang, Nabi, saudaraku ini sakit, kasih makan madu. Nah, dikasih madu, makin parah. Muhammad mengatakan, saudara kau itu sudah sembuh itu, mulut yang berdusta. Dia mau menyalahin saudaranya dia itu. Semua disalahin. Itu kalian nggak mampu menangkap pembicaraan intelektual Bukan, saya, justru kamu yang nggak bahasa tinggi mampu. saya, kalian tak mampu. Resepnya Nabi itu nggak mempan. Madu yang dikasih Nabi itu nggak Udah mempan. ngaku Makanya Nabi saja, bilang kalian tak perutnya yang mampu, berdusta. otakmu tak sampai, otak kalian tak Sama, sampai. coba. pembicaraan itu. Kita kasih dulu sama dia, Rabi. Kita kasih. Coba kita lihat inteleknya. Silakan, jelaskan. Udah lah. Silakan. Ya, Aduh. Nih, bisa diperjelaskan lagi ayatnya. Sekarang ayatnya karena kurang jelas sama saya mau baca juga kurang jelas. Sekarang ayat yang masalah lagi. Itu dia lah. Enggak masalah, meminta diperjelaskan aja. Udah jelas sekali tuh tuyul. Coba lu kau Ardi, bisa kau baca nggak Ardi? Ardi, bisa kau baca nggak Ardi? Oh, coba Ardi baca. Coba baca. Sesungguhnya saudaraku menderita diare. Beliau bersabda, minumlah madu. Lalu laki-laki itu meminuminya madu. Kemudian
dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah meminuminya madu, ternyata sakitnya tambah parah. Nah, Maka stop beliau dulu. bersabda, Itu stop dulu. Stop dulu Mas itu. Itu bicara siapa? Itu bicara siapa? Maka beliau bersabda, Maha besar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Ardi, biar aku saja. Bapak tolong jelaskan sama saya dulu. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Daripada ribut-ribut. Coba kami Nah, mau dengar. itu saya bilang tadi bahwa saudaranya sudah mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah diikutin. Kemudian ternyata kejadiannya dia laporkan lagi, dia bicarakan lagi kepada Nabi Muhammad bahwa dia bilang gini. Ternyata bukan sembuh tapi masih parah, ya kan? Oke, ya. Kan gitu. Artinya batas itu Nabi tahunya itu kan dari pembicaraan dia. Iya kan? Iya, Nabi bilang perutnya berdusta. Jangan bicara dulu, biarkan saya tangan. Terus. Ya, udah kan. Rasulullah tahunya dari pembicaraan orang tersebut. Nah, tetapi bukan melalui dari saudara yang memang betul-betul sakit itu. Satu. Kemudian yang dikatakannya itu sakit itu kan dia kan disakit tadi belum bisa makan kemungkinan nih. Jadi dia makan, dia minum itu tapi belum makan. Mungkin sakitnya lapar. Dia udah sembuh sakitnya yang asli. Itu. Pak, coba Pak ulang lagi. Apa? Coba Bapak ulang lagi. Ya itu saya bilang tadi. Kayaknya agak aneh Pak. Kayaknya Bapak agak aneh kayaknya. Ya justru agak aneh itulah menghadapi kalian memang harus aneh-aneh. Kalau nggak aneh nggak aneh. Saya belum bicara, Bapak sudah bilang saya aneh. Makanya aneh. Coba Ya Bapak itu. jelaskan dulu. Memang yang aneh inilah yang memang dicari. Kalau nggak aneh nggak bakal nyambung kita kita nyambung. Mungkin pasiennya belum makan. Jadi Nah itu saya bilang. Enggak, bahasa di sini kan begini Pak. Yang dikasih ini kan perutnya berdusta ya, teman-teman ya, perut yang berdusta ya. Iya, perutnya berdusta. Iya. Coba kau jelaskan sama saya ini sekolah sudah terlalu capek sampai saya pantat capek di kursi. Coba kau jelaskan sama saya, perut berdusta tuh kira-kira coba kau jelaskan. Saya ingin tahu dari kau punya IQ. Coba. Perut berdusta itu bagaimana? Kentut Pak, kentut. Suaranya oke. Enggak, saya orang netral. Bro, sebentar loh. Saya ini hamba Tuhan, saya orangnya netral. Saya ingin belajar dari kalian punya pemahaman, kalian punya kitab suci. Makanya saya ingin belajar, bro. Saya ingin mencerna kalian punya tingkat pemahaman. Perut berdusta itu bagaimana kira-kira? Coba penjelaskan sama saya. Supaya saya bisa memahami. Coba tolong jelaskan. Nah, udah. Perut berdusta yang sepengetahuan saya setiap yang berdusta itu adalah perkataan, bukan dari asal dari perut. Ya kan? Ya, terus perut berdusta bagaimana? Maka iya, perut berdusta kalau dia udah sehat tapi dibilang masih sakit. Kasih saya besar dong, teman-teman. Kasih saya air besar. Coba kau jelaskan saya perut berdusta dulu. Kan udah saya bilang tadi. Enggak juga. Pak Bombo mau jilat-jilat kau itu Perut, kalau bicara masalah perut saya nomor satu, Pak. Ya Kalau itu. bicara perut saya, soalnya kau singgung perut berdusta, saya punya perut marah ini. Oh, bilang perut saya lapar ini, makanya kau bilang perut berdusta. Soalnya kau bilang perut berdusta, saya nggak ngerti. Saya tahu kalau perut berdusta itu lapar, karena dia lapar belum dikasih makan, makanya dia harus berdusta. Coba, besok kepala. Coba kau jelaskan perut berdusta. Saya ingin mengerti perut berdusta itu bagaimana cocoknya. Nah itu tadi udah diomong. Kalau dia lapar kan ngomongnya tuh dusta lah. Bagaimana caranya perut itu ngomong? Bagaimana perutnya cara berdusta? Coba.
itu saya bilang tadi. Yang itu tahunya berdusta tidak berdusta artinya dari pembicaraan keluar dari perkataan itu. Anjir, dia bingung sendiri. Perut berdusta tuh kau lucu lawak kau ini. Perut berdusta Iya, sama-sama lawa-lawa. tidak, maksudnya coba kau jelaskan sama saya bagaimana. Pening aku ini, pening. Perut berdusta maksudnya begini. kau dengar dulu arti dari perut berdusta itu apa? Coba aku mendengar dulu. Silakan bro. Nah sekarang gini, kau tidak mau menerima apa yang kujelaskan, kau ketawain. Sekarang menurutmu gimana perut berdusta? Aku mau Aku tanya tak sama kau. tahu, tak pernah aku berkata perut berdusta. Nah, Makanya kalau aku kau baru. tak tahu, kalau kau tak tahu, kenapa kau ngomong? Kau dengar tanya dulu. apa ku Yang bilang. ada tahu adalah perutku kelaparan, perutku merontak. Kalau merontak, bahasa sehari bilang merontak itu lapar. Nah, kalau perut berdusta itu macam mana pula itu? Aku dengar ini ya. Yang ada itu perut Ya, merontak. tadi, Bro, kau- kau dengar dulu. Bro, Sipi, perut saya sudah merontak. Itu perut merontak. Perut saya mules. Mules tuh mau buang air. Aduh, perutku merintih. Tidak ada, perutku pusing. Tidak ada perut pusing. Perutku, adakah perut pusing, Pak? Adakah perut pusing? Ada. Perut pusing, perut berdusta. Coba kau jelaskan dulu, perut berdusta bagaimana? Ayo, silakan. Perut berdusta, tadi kan sudah saya omongin dari tadi. Kau ketawa, kau nggak percaya dengan penjelasanku. Sedangkan kau sendiri tidak paham Apa yang bagaimana kau perut berdusta. jelaskan? Perut berdusta itu apa? Dari tadi kau omong, kau udah bilang iya pula, tapi kau pula yang rupanya kau nggak paham. Aku kau sekolah ngomong. ini, Kau kau paham. dengar, Voltak. Aku sekolah ini lebih 20 tahun. Dari SD, SMP, SMA 12 tahun. Mana aku ambil lagi sekolah 4 tahun setengah, 2 tahun setengah, 1 tahun lebih saya ambil. Aku capek sekolah. Coba kau tengok, baru kali ini aku dengar. Yang aku belum pernah dengar itu perut pusing, perut berdusta. Nah, kau coba jelaskan saya dua ini. Perut berdusta itu salah satunya kau ini. Pusing aku. Coba kau jelaskan perut berdusta. Ayo, dengar. Iya. Kan tadi udah aku jelaskan. Apa yang kau jelaskan? Coba ulang. Kau jelaskan apa? Ini ya, perut berdusta itu bakal ketahuan ya kalau ada pembicaraan. Ada yang keluar dari mulutmu mengatakan kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di mulutmu, maka dia berdusta. Kau dikasih tahu orang sini, kau sendiri tidak paham. Tidak paham. Lucu kau ini. Mulut muncungmu yang berdusta. Yang ada bahasa itu muncungmu berdusta. Gak ada orang punya bahasa bilang saja kau Volta, kau Raja Minyak, kau di mana orang bilang katanya perut berdusta. Yang ada tuh muncung. Kau bisa nggak jelaskannya? Coba bertanya, Kau kau bisa nggak jelaskannya? Kau pernah dengar lagu ini kan tidak? Memang lidah tak berdusta. Itu Kutanya mana ada kau, aku bilang memang perut berdusta. Hei, kau pun nggak tahu. Bagaimana kau tahu? Kau bisa mengetawain orang, kau pun nggak tahu. Lucu kau ini. Manusia apa kau ini? Kalau kau dekat saya, muncul Kalau kau dekat, kau kodok gigimu. Hanya kenapa nangis-nangis itu Pak Ismail? Kau dengar Coba kau nyanyi lagunya Buk Tutup Oli dulu. Coba kau nyanyi dulu. Memang mulut atau memang lidah atau memang perut berdusta. Coba. Saya yakin kau menyanyi lagu itu tidak ada beli kau punya lagu itu. Yang lidah berdusta atau kau punya perut. Coba kau baca menyanyi dulu. Coba kau nyanyi. Kita ganti lagu. Memang lidah tak bertulang atau memang lidah tak berdusta. Salah. Memang perut tak bertulang, tak tertahan kata-kata. Kata-kata itu bikin berdusta. Tidak ada perut kelaparan berkata-kata.
Kau ini memang Maaf Pak ya, kita sudah salah, sudah salah, sudah salah, ngeyel lagi. Kata kau pas sekolah udah 20 tahun, tapi kau pun tahu kehidupannya. Dikasih tahu kau ngetawain orang. Apa pula kau ini? Mau bikin pantat kau. Saya Kau bersyukur tidak tahu sekali. jawabannya. Kau Saya ini aneh. bersyukur Kau sekali. tidak tahu jawabannya. Kau Saya tidak tahu jawabannya. Tapi kau kalau mencapkan kau orang. botol, Lucu kau ini. kalau Kau ini kau lucu. botol, Kau itu yang botol. Kau tidak tahu jawabannya. Oh, iya. Tapi kau Oke, kau mencapkan saya botol. orang. Ini lucu ya kau. Kau sekolah di mana sih? Kau sekolah di mana sih? Kenapa? Kenapa kau tanya sekolahku? Iya, karena kau botol. Di mana ada orang bilang perut berdusta? Ya, artinya kau belum belajar sampai situ. Aku udah jelaskan, kau nggak percaya. Sekolah di mana? Kau sekolah di mana? Sudah kau nggak percaya, Kau sekolah di mana? pula. Aduh Tuhan. Aku sekolah di luar negeri. Aduh, darah Yesus berkuasa. Sekolah di Kau nggak tahu. Kau nggak tahu permasalahannya. Belum seberapa kau bokong. Kasihan Aduh, aku yang kasihan kamu. Kau nggak tahu tapi kau nyalakan orang. Lucu kau. Memang kalian ini botol, super botol. Memang botol apa ya nih? Kasihan, saya lihat kalian ini saya kasihan betul. Nggak tahu mengerti bahasa Indonesia. Coba kau cari di Google, ada nggak bahasa di Google? Coba lihat. Perut berdusta. Coba, Rabi, ketik bikin ketik di Google lo, Google perut berdusta. Apa arti perut berdusta? Coba kita lihat di Google, ada nggak? Coba. Coba kita ikut ya. Kita saja Google Google itu ya. anak muridku. Google murid. Dia anak muridku. Aduh, ini orang. Sudah ketemu Pak? Perut yang berdusta? Kasihan. Ada ini. Coba nanti Ada, tolong tidak ada arti buka perut layar berdusta. baru. Enggak, maksudnya kasih tunjuk sama dia dulu. Yang mana? Apa arti lidah bertulang? Lidah tak bertulang? Perut berdusta. Akan jawab itu bahasa Pak Ismail. Aduh, Pak Ismail. Sekolah di sampai di luar negeri tapi Ya nih. Kalau lidah tak bertulang itu artinya peribahasa ya. Peribahasa yang artinya seseorang mudah membuat janji tetapi sulit untuk menepatinya itu. Lidah tak bertulang itu. Bukan perut berdusta. Coba itu lagi, perut keroncongan. Oke, perut keroncongan. Aduh. Oke, kita cari lagi. Aduh. Artinya perut keroncongan atau dalam bahasa ilmiah disebut borbogimus, biasanya merupakan tanda bahwa tubuh lapar atau membutuhkan makanan. Ini keroncongan ya, bukan berdusta ya. Keroncongan ini.
Namun perut keroncongan juga bisa disebabkan ini beberapa hal lain seperti pencernaan. Nah, itu butuh makan itu keroncongan, bukan berdusta ya. Coba kalau perut berdusta gimana? Itu keroncongan itu lapar. Kalau di sini Nabi Muhammad bilang perut saudara mulai berdusta. Bagaimana tuh perut berdusta? Coba ketik situ perut berdusta. Perut berdusta. Ada nggak bahasanya? Perut berdusta. Error, paling error. Ada nih perut berdusta ini. Apa artinya? Gak ada, adanya perut melilit, perut kembung, perut bunyi, nyari perut di rumah, sakit perut. Masa perut berdusta? Gak ada perut berdusta. Kasih bebek gitu. Tidak ada. Gak ada, adanya nyari perut, perut bunyi, perut kembung, perut melilit. Bapak kuliah di luar negeri itu Bapak kuliah apa, Pak? Pak Ismail. Apa lah, kalau belum bisa dipahami Jurusan ini, kalau kita jurusan tanya Patri. Pak bom bom opak 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 bom bom. Aduh, Pak Ismail. adanya perut melilit. Udah aku bilang tadi. Bunyi. Tidak ada perut berdusta. Udah aku bilang tadi, kau cari di Google. Mana adalah Google? Google Ya itu sudah, nggak ada muridku. memang di Google perut berdusta. Iya, jadi jawabannya ada sama aku. Sabar, Cuma kau bilang si Google bom-bom aja murid, nggak murid paham. kau. Sabar. Berarti Google kau punya murid Google. Si bom-bom aja nggak paham. Sabar. Sabar. Tadi kau bilang Google kau punya murid. Betul. Apa? Oke. Kau bilang Google Ya. kau murid. Ku Ya. telanjangi kau sekarang. Coba kau sebut rumus ABC. Ayo. Rumus ABC itu apa? Coba, silakan. Ya, kau tanyalah sama anak muridku. Memang kau parah. Aduh, kasihan kau, memang penipu pendusta. Gara-gara iman kau dusta kau. Kau terlalu percaya sama anak muridku. Ya, aku tanyakan kau jawab tanya anak muridku. Kosong. Saldo dana kosong. BRI kosong. Mandiri Udah, kita kosong. tanya lagi. Di mana? Saldo dana kosong. Mau nggak kita tanya lagi? BCA Nih. Ya, Tadi tanya Sabra, ini Sohi ya, nih Sohi tuh. Sohi tuh. Ya. Kelihatan nggak tuh? Oh, mau Oh, iya. nanya sama saya. Ganti atau Iya, saya satu lagi juga nih, coba satu nanya lagi sama nih. kalian. Iya, satu lagi baru kamu nanya nih. Satu lagi. Sohi tuh. Sohi nggak? Tuh, Sohi ya. Hadisnya Sohi tuh. Nih, hadis Abu Daud 3488. Nih. Di sini katakan dari Abu Zar, ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas keledai saat matahari berada di arah barat. Kemudian beliau bersabda, tahukah di manakah matahari ini tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Nah ini, laut berlumpur hitam ini di mana ini? Tolong kau tunjukkan laut berlumpur hitam ini. Di mana ini laut berlumpur hitam? Ayo. Nih, kemudian beliau bersabda, tahukah di manakah matahari ini tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Di mana nih laut berlumpur hitam ini di mana? Saya Ayo. bantu di Oke, aku jawab ya. Boleh. Jawab ya. Boleh. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Oh, mantap. Kalau bukan hanya Allah dan Rasul tahu,
คงไม่คงเบาแห่งท้ายขยายหัวก่อนหัวก็บาลอกวันส่วนตัวหัวเด่นหัวรันดาสักสามสักสามนายจนมาจูบดบันละประชันมันบอนบัดนี้วันเดินบอนไทยวันกระจายเลยมันได้ท่านอดีตการเดินผ่านวุ่น Maaf Pak, saya ketawa dari Pak tadi. Bapak jangan sakit hati ya. Kalau saya ketawa. Enggak lah, saya nggak sakit hati, justru sekalian menertawakan kebodohan kalian sendiri kok. นี่ไหมฮะเอ้ยแม่เบาไปละบ้าเย้ามันเยอะเบาไปละบ้าเย้ามันเยอะจะเปิดพวงไม่พวงเบาแห่งท้ายขยายหัวก่อนหัวก็บาลอกวันส่วนตัว Bapak tamatan lulusan luar negeri, tapi seperti inilah kualitasnya. Bapak. Apakah saya bisa bertanya sekarang? Hanya bisa nyanyi joget-joget aja. Tapi yang wasan sang jun mang. Mauไปละมาเย้ามันเบาInilah orang paling jenius di Islam ya. Asmadi salah satu orang paling jenius nih ya. Matahari tenggelam di lumpur. Coba jelaskan. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ya iyalah. Saya mau bertanya, kau nggak bisa jawab atau nggak tahu? Macam-macam orang tentunya mauไปละมาเย้ามันเบา Kayaknya Bapak dengan Ciluba ini cocok. Susah diajak diskusi kalau begini, susah Ardi. Terlalu banyak takiannya ini. Ya. ไปละมาเย้ามันเยอะจะเปิดพวงไม่พวงเบาแห่งท้ายขยายหัวก่อนหัวก็บาลอกวันส่วนตัวหัวเด่นหัวรันดาyang wasan sangจูบดบันละประชันมันบอนบัดนี้วันเดินบอนนี่ไหมฮะ Kalau diskusi itu gantian bertanya, mau bukanไปละ gantian มาเย้ามันเบาไปละมาเย้ามันเยอะจะเปิดพวงไม่พวงเบาแห่งท้ายขยายหัวก่อนหัวก็บาลอกวันส่วนตัวหัวเด่นหัวรันดานี่ไหมฮะ Kalau แม่mauไปละมาเย้ามันเยอะ kalau diskusi bagus. Kalau kita diskusi satu hal bagus, tapi yang takutnya nanti ketika teman-teman bertanya, Bapak malah jawab hanya Allah dan Rasul. Tahu kan repot juga, Pak. Ya kan sekarang kan gantian saya bertanya sama kalian. Iya kan? Saya udah jawab. Pak Bom kapok langsung itu. Halo Blue. Halo Blue Blue. Blue. Siapa Lordi? Oi, malah ngopi kau. Astagfirullah. Pergilah. Allah sholat. Sholat. Supaya kita tahu. Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah dan Nabi yang tahu lagi. Gimana Pak mengungkapi Allah dan Allah sholat dengan para malaikat kepada Nabi itu? Itu omong kosong itu. Hanya Allah dan Nabi yang tahu. Enggak lah, mana ada pula Allah pula sholat ke Nabi pula. Itu omong kosong tuh. Tidak percaya lagi dia, tidak percaya lagi Ustadznya ngomong. Dia hanya percaya perutnya berdusta. Iya, Ustadz mana? Ustadz mana?
jangan salah. Ada juga itu oknum, kita bisa lagi ngomong kayak gitu. Pokoknya semua yang ngomongkan Islam salah. Pokoknya dia paling benar, paling benar. Perutnya berdusta nih. Sakit sekali perut gue. Saya mau, tanya aja nggak mau. Udah tahu lah kalian semuanya. Yang berdusta itu. Nanti kau mentok-mentok hanya Allah Rasul yang tahu. Gimana coba? Udahlah, aku bertanya untuk agamamu sekarang. Tadi kau bertanya agamaku, tapi kalian tidak berani melawan tantanganku. Cemen kali kalian. Itu efek dari dusta itu. Oh biar kasih pertanyaan. Apa pertanyaan? Sila. Sila. Apa pertanyaan kau? Udah. Ayo, itu suara angin yang sampai ampas-ampasnya ya. Ikut-ikut ampasnya juga ya. Silakan Ismail. Bagaimana? Yang saya tahu, ini kalau yang saya tahu ya, bukan saya tahu, yang saya dapat info, saya jalani enggak, kan gitu. Nah, ini jangan diganggu-ganggu lah kalau kemananya. Kalau nggak mau ya udah, kalau takut. Itulah bagian dari perut yang Iya, biarkan Pak Idara, biarkan. Silakan Pak Ismail, silakan. Sila. Pak Bombom Saya bertanya ya. Pak Bombom ada timun yang bagus sekali di samping rumah itu orang jual tadi itu. Apa pertanyaannya? Silakan. Ya masih nyambung. Oke lah, saya bertanya supaya kita sama-sama tahu. Saya kan mau tahu juga. Ya kan? Jadi gini. Silakan. Ya, saya yang jawab, CP, biar saya yang jawab. Ya. Silakan. Ya. Mau tanya apa? Ya. Saya siap ketawa Pak Yaman. Ini saya lihat dan ini sebatas pengetahuan saya. Kalau salah tolong dikoreksi. Bapak mau tanya Saya lihat itu di video-video ataupun di TikTok ataupun di mana-mana itu kan orangnya Israel, orangnya Yahudi itu kan selalu meludahi tempat ibadah kalian dan juga secara keagamaan kalian. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya sekarang, kenapa kitabnya jadi landasan sama kalian? Hanya Yahudi yang tahu. Udah, hanya Yahudi yang tahu. Bapak Ya. Itu jawabannya. Ya. Hanya Yahudi yang tahu. Ya. Hanya Yahudi yang tahu. Bapak tanya sama Yahudi. Artinya Ya, hanya Yahudi yang tahu. Ya, oke. Artinya kalian mengimani Yahudi, artinya kalian artinya umat Yahudi, ya kan? Yahudi yang tahu. Iya, artinya kalian umat Yahudi di sini. Apalagi? Rupanya kalian. Apalagi pertanyaan lagi ya, silakan. Pertanyaan dari saya. Pertanyaan apa lagi berikutnya, silakan. Pertanyaan dari saya lagi Pak Ismail ke Pak Ismail. Kenapa kalau burungnya Mamat bergerak turun ayat? Ayo. Hanya Allah dan Siapa hanya yang Allah bilang? tahukah? Siapa yang bilang? Ya makanya Bapak jawab. Iya, yang bilang siapa? Ada ayatnya. Kalau tadi kamu bilang kamu Muhammad keluarkan tadi hanya burung Muhammad yang tahu. Pasti jawabannya begitu. Kenapa setiap Itu kan ayat yang turun bilang- ayat, itu kan turun yang celana bilang turun dirimu. ayat? Datang si Ismail. Saya. Hanya Itu burung yang Muhammad bilang yang dirimu. tahu. Bukan Astagfirullah. Itu bukan saya ngomong, itu risau dirimu. Kau ada pikiran nggak? Diterang. Kalau saya jawab ya. Kan mengasih pertanyaan yang nggak ada dengan pertanyaan gimana? Suara kentutnya Ismail bagus loh.
Iyalah untuk kamu. Rupanya ini Yahudi KW semua di sini. Iya, hanya Allah yang tahu sama Yahudi yang tahu. Hanya Allah sama Yahudi yang tahu. Hanya Allah dan Yahudi sembah. Katanya Yahudi Islam itu menyembah Uzair anak Allah. Allah. Baru tahu saya tadi. Rupanya. Itu Islam Bukhari kan itu punya mata. Tidur kalian. Kata Nabi Muhammad, orang Yahudi menyembah Uzair anak Allah. Berarti kan Yahudi di dalam Islam beda dengan Yahudi Israel tuh. Nih, pasar sentral. Bangunlah. Tuh. Bangunlah. Kalau kami nggak ada lah Yahudi, mana ada Yahudian? Kalian lah yang ngaku-ngaku sebagai bagian dari Yahudi, kami tidak lah. Bapak ngomong di mana, hatinya ditaruh di mana. Itu Ismail. Itu Musa orang apa? Orang Arab atau orang Yahudi? ya Allah yang tahu. Daud itu orang Yahudi atau orang Arab? Hanya Allah yang tahu. Israel lah dia tuh. Orang apa dia? Israel lah orang Yahudi. Israel lah. Itu Daud yang ada nabi kau, Daud. Ya orang Yahudi. Orang Yahudi lah. Sebentar ganti pemain ya kawan-kawan ya. Memang bodoh-bodoh orangnya memang. Gak ada yang pintar kawan-kawan. Gak ada lulus seleksi. Kalau aku pun jadi kiwi sih. Ini gak lulus jadi manusia ini. Gak lulus jadi manusia ini. BS ini. Jadi sapi juga nggak lulus ya. Jadi sapi nggak lulus ya. Kau jadi kotoran pun nggak lulus kau. Gak lulus ini. Jadi kotoran pun nggak lulus kau. Halo? Ditanya Nabi Daud yang dari Israel lah. Dan Yahudi. Salam. Iya. Halo Rayuyu. Ini pasti rasedeng nih. Pasti orang sedeng ini. Ini rasedeng. Keluar bemo, masuk delman. Keluar bajai masuk beca. Halo Rayuyu. Menggunakan akal sebab Tuhan berfirman ya. Menggunakan akal. Kayak punya akal aja Islam ini. Yuyu. Emang Nabi kau punya akal Yuyu? Emang Nabi kau punya akal? Itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia bisa berbeda dari ya udah. Manusia bisa nggak membedakan mana air bersih, mana air kotor? Yang mana? Bisa nggak manusia membedakan mana air bersih, mana air kotor? Bisa nggak? Di dalam Islam bagaimana diskusinya bisa tenang kalau begini? Manusia bisa nggak membedakan mana air bersih, mana air kotor?
air bersih itu belum suci. Parawiyu. Tidak pasti bersih. Tapi bersih Kalau manusia yang kawin ganti-ganti pasangan itu setara tidak dengan ayam, Pak. Ayam kan seperti itu, Pak. Pak Weden, kamu mau tanya apa, Pak Weden? Ada maksud Weden, kamu tanya tertentu. apa? Apa yang Yesus ketahui tentang Paulus? Gitu aja lah pertanyaan yang mudah. Iya, tadi pertanyaan saya, kalau manusia yang normal, kalau kawin ganti-ganti pasangan itu setara tidak dengan ayam, Pak? Karena ayam juga kan ganti-ganti pasangan. Binatang juga kan seperti itu, ganti-ganti pasangan. Setara tidak, Pak? Kan ada sebab musababnya. Iya, berarti sama atau tidak, Pak? Istrimu merasa kasihan karena dirimu Ya, mempunyai anak. sama nggak dengan binatang itu, Pak? Bisa sih istri ini Enggak, Bapak jawab saja dulu, sama nggak kalau manusia yang kawin ganti-ganti pasangan itu sama nggak dengan binatang? ganti pasangan itu sebabnya Setara apa tidak dulu? dengan binatang, tinggal itu saja yang Bapak jawab. Kalau main asal kawin, asal buang, asal kawin, asal buang itu itu tidak dia. diajarkan oleh Islam. Tidak Nah, diajarkan oleh Islam. ada yang melakukan dengan budaknya itu, Pak, bukan merupakan bagian dari istri tapi budak. Setara tidak dengan binatang itu, Pak. Budak itu di zaman dahulu itu seperti kalau gambarnya seperti budak. berarti setara menurut Bapak gimana? Setara atau tidak itu, Pak? Budak itu diembat, tante kandung diembat, dan perang itu anak ya bantu seperti diembat, budak. itu setara tidak dengan binatang, Pak? Siapa? Aduh, berbeda ke pasar. Pasar begitu ya. Kenapa sebab-sebabnya ganti pasangan? Pasti ada sebab-sebabnya. Pasti ada asap. Kalau tidak ada api, nah dicermati dulu masalahnya apa? Berarti si Allah tunduk pada burung yang setiap bergerak pula. Tapi gini, tadi Pak Rawedeng kan nanya sejak kapan katanya Yesus kenal Paulus. Kan ada itu di kisah para Rasul 9 kan. Yesus sendiri yang bertemu Paulus, ada saksinya Ananias. Nah, sekarang saya tanya, ya menurut Pak Rawedeng, Yesus dan Isa sama tidak? Yesus mengajarkan teos, Tuhannya teos. Benar. Yesus dan Isa sama nggak? Tuhannya Allah. Itu yang Yesus benar. dan Isa sama tidak? Mengajarkan biblika, biblos. Kalau Yesus dan Isa sama atau beda? Begitu saudaraku. Yesus dan Isa sama tidak? Dengar dulu, jawaban saya sudah jelas tuh. Yesus mengajarkan teos, Tuhannya teos di dalam surah Al-Anbiya di Yunani. Sedangkan Nabi tapi kan di adalah Tuhan. Seperti itu saudaraku. Maksudnya menurut Bapak Yesus dan Isa itu sama atau beda? Itu dulu. Sama, cuman jalur ceritanya sama. Keyakinan. Sama ya. Nah, kita cek sebenarnya. Oke. Yesus dikatakan. Coba kita tanya ini dia. Nah, pengetahuan saya Tadi kan Anda tanya sejak kapan Yesus kenal Paulus, betul nggak? Anda tanya tadi sejak kapan Yesus kenal Paulus, toh? Bukan begitu. Apa yang diketahui tentang Paulus? Iya, sekarang kita tanya nih, surah As-Saff ayat 6 nih. Saya tanya Anda nih. Ini terjemahan Inggrisnya begini ya, coba kita baca. Dia punya terjemahan Inggrisnya begini. Kita baca dulu terjemahan Inggrisnya. Nah, and mention when Jesus the son of Mary said, "O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you, confirming what we've come before me of the Torah and bringing good tidings of a messenger to come after me whose name is Ahmad." Nah, kita baca terjemahan Indonesianya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad.
Nah, pertanyaan saya, Pak, sejak kapan Yesus kenal Muhammad? Sejak kapan Yesus mengatakan akan datang seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad? Silakan. Dalam Yohanes 14, Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mengutus orang yang lain dari Barang saya Yesus. kalau ambil ayat Alkitab, Ya. tanya Al-Quran, Alkitab. Ada nama Ahmad nggak di situ, Pak? Ada nama Ahmad nggak di situ? Ada nama Ahmad nggak di situ? Itu Ada nama Ahmad nggak di situ? Ahmad seperti di kitabnya. Nah, maksudnya di situ, oke, Yohanes 14, 16 ya. Oke, Ayat baik. 18 Saya sudah tahu ada nama Ahmad di situ. Sekarang saya tanya, ada nama Ahmad nggak di situ? Ada di Al-Quran Ahmad itu, Bu. Nah, tapi di Bible maksudnya perkataan Yesus, ada nama Ahmad nggak di situ? Nih. Ada, dia meminta kepada Mana-mana? Bapaknya Oke, mengutus kita baca dulu, kita baca dulu, seorang kita baca yang dulu, kita baca dulu. Aku akan meminta Yohanes kepada 1. Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai murid-murid Yesus Dunia siapa yang tidak dan melihat akan dia? diam di dalam murid-murid Yesus. Nah, pertanyaan saya, Pak, Nabi Muhammad hidup selama-lamanya atau tidak? Artinya pengajaran yang ada di bawah Rasulullah bentar dulu. Nabi melalui Muhammad Al-Quran, hidup selama-lamanya atau tidak? itulah yang menamani kalian, ya. Iya, Nabi Muhammad hidup selama-lamanya atau tidak? Nabi Muhammad hidup selama-lamanya atau tidak? Itu pertama dulu. Ajaran yang dibawa Rasulullah itu Oke, mendarah daging, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi murid-murid Yesus mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, sejak kapan Nabi Muhammad diam dan menyertai di dalam murid-murid Yesus? dari yang segini mengatakan Sejak kapan Nabi Muhammad diam dan menyertai di dalam murid-murid Yesus? Jawaban lebih tepatnya hanya Allah yang tahu. Oh, sejak kapan Nabi Muhammad diam dan menyertai di dalam diri murid-murid Yesus? Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, syariat-syariat itu Iya, sejak kapan Nabi Muhammad diam dan menyertai di dalam diri murid-murid Yesus? Nah, Nabi Muhammad bisa kelihatan nggak? Nabi Muhammad bisa kelihatan nggak? Sudah saya jawab, itu bukan Sebab dunia tidak melihat dia tuh. Nabi Muhammad bisa kelihatan nggak? Nabi Muhammad bisa kelihatan nggak? Nabi Muhammad bisa kelihatan nggak? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi murid-murid Yesus mengenal dia, sebab dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nabi Muhammad ada diam di dalam diri murid-murid Yesus nggak? Dan menyertai murid-murid Yesus nggak? Sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad itu menyertai murid Yesus atau tidak? Hukum-hukum yang di dalamnya itu mengajari manusia itu. Oke, kita lanjut ayat berikutnya nih. Hidup dalam tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah ini, sejak kapan Nabi Muhammad disebut Roh Kudus? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, sejak kapan Nabi Muhammad disebut Roh Kudus? Itu sahabat seperti saya juga yang iya, sejak kapan Nabi Muhammad disebut Roh Kudus? Roh Kudus itu yang sejak kapan Nabi Muhammad disebut Roh Kudus? Menggenapi lagi pula nubuatan yang tadi itu sudah gagal karena tidak ada buat nama Muhammad, nama Ahmad tidak ada. Di sini tidak ada Ahmad, di sini adanya roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tolong lepaskan doktrin, gunakanlah akal baru bisa Iya, ini roh kebenaran, diam di dalam kamu. Di mana sih? Saya mau sholat dulu, mohon maaf ya tinggal dulu. Saya mau beri bantu. Tapi ada di ayat yang lain tuh Yesus sendiri yang mengutus Roh Kudus. Berarti Yesus adalah Allah gitu ya? Awe deng. Aduh, sudah lari dia. Sholatnya bapak jangan lari dia. Udah diangkut ambulan, udah. Udah diangkat sama itu ini ambulan. Ah, ini dia nih. Yohanes 16 ayat 7. Mana tadi? Aduh, mana ayatnya tadi? 16 Naik lagi lah. Cik kasih yang 16 ayat 7. Nah, ini deh. Yohanes 16 ayat 7.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi aku jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu tuh. Berarti Yesus adalah Allah gitu ya, karena dia mengutus Muhammad gitu. Aku akan mengutus dia. Roh kebenaran, Roh Kudus itu. Gimana tuh? Ya di situ pun memang nggak ada Ahmad sih situ. Tidak ada kata Ahmad. Udah jelas itu. Kata Ahmadnya nggak ada. Gimana tuh? Oh iya, Muhammad aja namanya ini Katem, bukan Ahmad. Aduh, mana sih? Mana ini? Ayo kawan-kawan Muslim naik dong. Kita mau bertanya ini. Otomotif Pak. Dia kan SMK otomotif kan? Lulusan otomotif tadi. Aduh. Kan foto ya. Yang belajar musik Itu aja tadi dia bilang katanya hanya Allah yang tahu. Aduh. Laut berlumpur hitam. Silakan lanjut. Wedeng kau parah sekali wedeng kau ah. Ayo naik teman-teman.